namanya Wildo. Wildo kuwi kato antok terus wesi kerincing kene tato wis pokoke nang ndi karo wesi. Ben ndelok pakaiane dhek iki ora mungkin kuwi. Kok ono wong kerasan kaya ngono. Dan saya kagum sama Anda. Saya tidak bisa menemukan ada orang dalam sejarah dunia dari dulu sampai kapanpun yang berani melakukan kayak Anda. Terus saya tanya, kenapa kamu seperti ini, Wildo? Saya dulu jamaah Masjid Al-Falah Surabaya, tapi saya selalu direndah-rendahkan, saya selalu disalah-salahkan, saya selalu tidak ditampung. Pikiran saya yang agak berbeda selalu dikafir-kafirkan. Akhirnya saya taksisan kayak gini. Tapi jangan lupa, saya menjadi orang seperti ini supaya orang itu saya uji. Pasti tidak ada orang yang berani membayangkan bahwa saya ini orang baik. Tidak ada orang yang berani ngarani bahwa aku ini sebaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa saya kembali membahas tentang Hyang Wildo ini? Ya, perlu disadari dan diyakini bahwasanya Wildo ini bukanlah seorang muslim, bukanlah seseorang yang beragama Islam, ya. Tapi Wildo ini mulut rusaknya selalu membahas tentang agama Islam. Wildo ini orang yang tidak beragama, dan ini sangat berbahaya, ya. Perkataan-perkataan Wildo ini sangat berbahaya bagi keyakinan sebagian kaum muslimin. Karena perkataan-perkataan orang ini cukup berbahaya dan bisa atau mampu memberikan pengaruh bagi orang-orang yang punya pemikiran sehat tapi tidak punya dasar ilmu yang mumpuni. Ya, banyak orang yang sudah terkontaminasi oleh pemikiran Wildo ini. Mungkin sudah ribuan orang. Jangan sampai ada lagi kaum muslimin yang mengikuti jejak orang-orang, ya, yang saat ini mengagumi dan membenarkan apa yang dilakukan oleh Wildo ini. Ya, karena kalau sampai pemikiran seseorang ini sudah terkontaminasi oleh pemikiran Wildo ini, tamat sudah. Hilang yang namanya ghirah atau rasa cemburu kita terhadap agama ini. Allah dan Rasulnya direndahkan, kita diam. Al-Quran direndahkan, kita diam. Syariat Islam direndahkan, kita diam. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini terjadi. Berapa banyak perkataan Wildo yang menghina dan merendahkan Allah dan Rasulnya, merendahkan syariat Islam. Banyak, tidak terhitung. Dan disayangkan masih juga di luar sana orang-orang yang mengaku muslim masih menyambut Wildo ini dengan baik. Bahkan dielulukan sebagai orang Islam yang sudah mencapai tingkat ma'rifat. Mungkin sebagian sudah ada, atau mungkin semakin lama nanti Wildo ini akan dianggap sebagai wali. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kemarin Joko Kendil juga ada yang mengatakan dia seorang wali. Wali Allah dilihat dari sisi mana? Dan si Wildo ini bahayanya lebih besar dibandingkan masalah Joko Kendil. Ya, harusnya yang seperti ini sudah ditindak. Pemerintah terkait harus segera menangani sebelum bertambah besar dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh si Wildo ini. Yang ini pengagumnya Muhammad, pengagumnya Nabi Muhammad nomor 1. Hyang. Iya, tapi yang bukan pengikutnya Muhammad. Yang kagum dengan semua tokoh-tokoh spiritualis ini. Mereka punya karya-karya yang luar biasa. Dengan Qur'annya, dengan Tripitakanya, dengan Injilnya, dengan Wedanya, dengan Bhagavad Gitanya. Itu karya-karya besar. Ya. Bukan orang sembarangan yang mampu melahirkan karya-karya seperti itu. Pertanyaannya dari diri Diva pertama simple, Yang. Kalau memang iya, di mana surga, di mana neraka? Tempatnya itu loh, Yang, di mana ya?
Nah, itu seharusnya ditanyakan pada mereka yang percaya. Surga dan neraka ilusi. Lahir dan mati juga ilusi. Siang malam ilusi. Semuanya tidak nyata. Weldo datang itu menurut saya adalah hadiah dari Allah. Bagaimanapun saya ketemu Weldo itu saya tidak mempertanyakan apa-apa, saya gembira ketemu dia, titik. Saya gembira ketemu dia, saya kagum kepada keberaniannya meskipun saya mungkin tidak sependapat. Sing ngarani urip kudu sependapat iku sapa? Bendina lah nek kok turuti lah gak ana sing sependapat kan. Iku irunge kudu dawa titik arek iku. Iku ayu tapi gusine rada biru. Iku awake jane ya apik iku kaya anu apa? Wah, apik cuman sikile nisor kok njebebeh ngono ya. Jadi selalu kita menjumpai banyak hal yang kita tidak setuju. Jadi saya tidak perlu persetujuan sama dia. Saya hanya menjalankan berenang di gelombang yang Allah sediakan dan Wildo juga berenang di gelombang yang sama kan begitu. Nah, untuk itu bahwa saya ingin Wildo sembahyang gak sembahyang ku urusanku ta. Aku tak sing rugi, aku tak sing merasa tidak diabdi. Wildo sholat atau tidak sholat, mengabdi Tuhan itu urusannya sama Allah. Dia mengabdi kepada Allah, tidak mengabdi kepada saya. Wildo tidak punya proporsi atau tidak punya kepantasan atau tidak punya kewajiban untuk mengabdi kepada saya. Wildo mengabdi kepada Tuhan dan dia sangat mengabdi kepada Tuhan dan Tuhan tok yang berhak untuk mempertanyakan apa yang dia lakukan di dunia, betul enggak? Aku kan duwe hak itu di luar domain saya, di luar ranah saya kan gitu. Jadi, tapi pokoknya intinya adalah teman-teman sekalian, mari kita tidak usil kepada siapapun termasuk kepada Wildo. Engko nek kon takon Mas Wildo kok ngono sih pakaiane? Loh, Wildo jawab, "Lah kon iku apaku? Bapakku duduk. Itu Gusti Allahku duduk, nabiku duduk, lha apa kon melok-melok? Bapak-bapak pokok. Sing penting aku gak muda karo gak." Harusnya yang seperti ini sudah ditindak. Pemerintah terkait harus segera menangani sebelum bertambah besar dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh si Wildo ini. Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia harus segera bertindak sebelum bertambah parah semakin banyak orang yang tersesat oleh Wildo ini. Ya, Allah dan Rasulnya sudah direndahkan, Al-Quran direndahkan, syariat direndahkan, la haula wa la quwata illa billah. Menyamakan Allah dengan Yesus, menyamakan Allah dengan Tuhan-Tuhan orang kafir. Mengatakan Al-Quran itu adalah karya atau karangan seorang tokoh spiritual. Mengatakan agama itu hanyalah sebuah pintu yang kalau sudah melewati pintu maka tidak perlu lagi agama itu. Mengatakan sholat itu sama dengan orang yang onani. Mengatakan surga dan neraka itu hanyalah sebuah hayalan atau ilusi. Dan masih banyak lagi perkataan Wildo ini yang sesat dan menyesatkan. Apa bedanya Islam, Hindu, Kristen, Buddha? Ya, Apa yang membuat beda? metodologinya. Seperti Yang yang membuat beda kan hanya tempat sembayangnya, cara ibadahnya. Dan lagi pula, yang nggak bisa dilihat dari agama. Begitu ya. Iya, agama itu pintu bagi yang. Dan pintu itu sudah yang lewati. Ya. Yang bukan penjaga pintu. Ya, dia hanya pintu. Seperti agama-agama yang lainnya juga pintu saja. Si pembuat pintu beda-beda, warna pintu beda-beda, bentuk pintu beda-beda. Tapi kalau udah masuk ke dalam sama. Cuma banyak orang yang belum bisa masuk ke dalam. Ya. Mereka hanya senang mempelajari pintu yang satu, mempelajari pintunya sendiri-sendiri dan merasa pintunya sendiri yang paling benar, paling baik. Ya. Dan menganggap pintunya sendiri yang menuju Tuhan, yang lain tidak. Ya. Mereka belum pernah masuk sama sekali. Hanya sibuk mempelajari pintu, siapa yang bikin pintu, dan sibuk menjaga pintunya. Seperti anjing-anjing penjaga pintu yang galak-galak. Ya. Dan catatan untuk Cak Nun atau mungkin orang-orang yang mengagumi Cak Nun, bahwasanya Wildo itu datang sebagai musibah, sebagai fitnah, sebagai ujian. Lihat betapa besarnya kerusakan pemikiran dan tatanan akibat munculnya si Wildo ini. Bagaimana ketika Wildo muncul dengan segala kerusakannya, harusnya
kalian membenarkan, meluruskan, ya, bukan menyebutnya sebagai hadiah, kemudian mengagumi. Itu musibah. Jadi dipertanyakan di mana rasa cintamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, Anda gembira dengan munculnya sosok si Weldo ini boleh, tapi ada letaknya. Di mana rasa gembira itu seharusnya diletakkan. Ya, kalau Anda bergembira dengan munculnya Weldo ini karena terbuka kesempatan untuk berdakwah, ya, terbuka kesempatan untuk memperingatkan kepada umat agar tidak ikut tersesat, ahsan, ahlan wa sahlan, rasa gembira itu. Ya, terbuka pintu jihad. Ribuan orang yang mungkin sudah tersesat karena Weldo ini, barangkali ada yang tersadarkan oleh dakwah Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka humrun na'am." Ya, demi Allah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui Anda, ya, maka itu sebuah keutamaan yang luar biasa. Lebih utama daripada Anda mendapatkan unta merah, unta yang paling mahal harganya. Ya, kalau Anda bergembira dengan munculnya Weldo ini, maka terbuka kesempatan untuk berdakwah. Maka ahsan, silakan pupuk rasa gembira itu. Tapi kalau gembira dengan munculnya Weldo ini karena munculnya sesuatu yang unik, lalu Anda undang dan Anda perkenalkan kepada umat, Anda memujinya di depan umat, mau seperti apapun kondisi Weldo yang tidak sholat, tidak menjalankan syariat, ya, Anda malah mengajak umat untuk membiarkan dan tidak usil dengan sosok Weldo ini. Ini musibah. Semakin banyak orang yang akan tersesat oleh Weldo ini. Bagaimana Anda berdoa, ya Rabbana la taj'al musibatana fi dinina, tapi Anda sendiri membuat musibah. Wal-iyazubillah. Untuk apa Anda berceramah di depan umat kalau berpemikiran kerdil seperti itu? Setiap muslim itu dibebani dengan dakwah sesuai dengan kapasitasnya. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ya, di mana syariat saling nasihat menasihati? Kalau Anda mengatakan bahwasanya jangan usil dengan sosok Weldo ini, mau dia nggak sholat itu bukan urusan kita, mau dia berpakaian seperti apapun bukan urusan kita. Di mana syariat saling nasihat dan menasihati? Di mana amar ma'ruf nahi mungkar? Ya, terlebih mengagumi Weldo ini musibah besar. Na'udzubillah min dzalik. Masih banyak masaih atau dai-dai yang bisa kita kagumi. Kenapa harus kagum dengan Weldo dengan segala kesesatannya? Lihat dari cara berpakaian Weldo ini sudah sangat jauh dengan pemikiran orang yang normal. Dari sini saja seharusnya kita sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan siapa dan bagaimana Weldo ini. Belum lagi perkataan-perkataan si Weldo ini di video-videonya yang sangat banyak merendahkan dan melecehkan Allah dan Rasul-Nya, melecehkan dan merendahkan syariat Islam. Harusnya berlomba-lomba memperingatkan akan bahaya Weldo ini, menekan agar pemerintah segera menindak secara tegas Weldo ini, bukan malah mengundang, memuji, mengangkat Weldo. Ya, saya sarankan kepada kaum muslimin agar jangan menyimak video Weldo kecuali yang sudah diberikan komentar atau koreksi atau kritikan dan lain sebagainya, agar tidak terpengaruh oleh pemikiran Weldo ini. Ya, jangan menganggap subhat itu remeh. Berapa banyak orang yang awalnya kuat di dalam memegang syariat Islam, ya, hafiz Quran, mujahid dan sebagainya, tapi tersesat oleh sesuatu yang seakan-akan sepele, tapi sebenarnya sangat berbahaya. Pelajari kisah seorang tabi'in, Abdah bin Abdurrahman, seorang hafiz Quran.
sekaligus seorang mujahid yang murtad dari agama Islam, agar kita selalu berhati-hati dan selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan di atas agamanya. Hadanallahu wa iyyakum, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.